Amin, haleluya. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur di dalam Amin. kehidupan kita. Kita harus selalu bersyukur buat semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan saya Amin, dan saudara. haleluya. Kita harus bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita harus bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Kita harus bersyukur kita punya Allah yang besar. Amin. Kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala nama tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku. Kita semua bangkit berdiri. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala masa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Nama di atas segala nama. Glory. Haleluya. 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 Oh haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan. Ini semua bukan karena kehebatan kami. Kami bersyukur Tuhan, ini semua karena kekuatan dan daripada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku.
Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Ini semua karena kekuatan daripada Engkau. Kami percaya Engkaulah harapan di dalam hidup kami Tuhan. Oh amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Sendiri Engkau aku yang menopangku. Oh haleluya. Dan berseru glory pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Pandang wajahmu Tuhan, pandang wajah.
Engkau Tuhan. Engkaulah Haleluya. segalanya di dalam kehidupan kami. Amin. Hanya Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang saat ini Tuhan. Di saat kami mencari damai, Engkaulah yang empunyai. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini bila mana kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau, biar kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tak ada yang dapat kami bawa dan persembahkan selain puji-pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biar kiranya boleh ya Tuhan naik di hadapan-Mu ya Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu saat ini ya Bapa. Kami yang penuh kekurangan dan kelemahan, kami tahu Tuhan, kami ya Tuhan tidak berlayak di hadapan Engkau, namun karena kasih setia-Mu dan cinta-Mu yang begitu besar, sehingga kami ya Tuhan boleh berlayak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Bila mana sebentar kami boleh mendengar sebagian firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu, biar setiap taburan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, biar kiranya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa, menopang kami, menuntun setiap jalan hidup kami ya Bapa. Biar kiranya kami boleh semakin hari semakin dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, Tuhan juga urapi kami semua. Biar kiranya setiap ya Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan ya Bapa boleh selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pekerjaan jahat kuasa iblis ingin coba mengganggu, merampas firman-Mu, saat kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tuhan sangat baik, memberikan kita tubuh sehat, berikan kita kekuatan sehingga kita dapat memuji menyembah Dia, dan Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 3. Tidak apa kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 13. Kita hormati pembacaan firman Allah. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Saya baca ayat 10, kita gantian sampai 13 dengan judul dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. 13. Puji Tuhan. Ayat yang kita baca ini menunjukkan tentang dasar yang kokoh, dasar yang kuat di dalam keselamatan saya dan saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-10, Rasul Paulus menggambarkan dia seorang ahli dalam membangun. Dan dia tahu bagaimana suatu bangunan itu akan berdiri kokoh untuk bisa menjadi tempat kediaman. Dan di dalam ayat-ayat ini
Dalam ayat yang ke-11 kita lihat, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam hidup manusia, bicara tentang keselamatan, maka keselamatan itu harus dibangun dengan dasar yang kokoh, dengan dasar yang kuat. Suatu bangunan yang tidak kokoh, dia akan gampang menjadi roboh. Keselamatan itu adalah dasar untuk kita dapat melihat janji-janji Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada beberapa poin yang kita akan lihat nanti, tapi yang pertama ini yaitu bicara tentang keselamatan. Ya, Tuhan Yesus dikatakan dalam ayat 11, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan itu tidak bisa ditemukan manusia dari siapapun. Dari ajaran-ajaran manusia, dari kehebatan-kehebatan manusia atau usaha-usaha manusia, tidak satu pun yang dapat memberikan jaminan untuk keselamatan. Tidak ada. Orang memakai dasar ini, dasar pengetahuan. Orang memakai dasar mungkin pengalaman. Orang memakai dasar apapun untuk supaya manusia itu bisa diselamatkan. Tidak bisa. Dasar yang kokoh, yang teguh, yang kuat sudah diberitahu, yaitulah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sebab di dalam Alkitab memberitahu, di dalam Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12, firman Allah berkata demikian. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dikatakan begini, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, batu utama. Lalu ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapapun orang itu, siapapun nabi itu, tidak akan bisa membawa kita kepada keselamatan. Dikatakan dalam ayat 11, digambarkan Tuhan Yesus sebagai batu, batu penjuru. Orang Israel tidak menerima dia. Orang Yahudi malah menyalibkan dia. Jadi dia dibuang. Ya, tapi di situ kita diberikan peluang untuk percaya kepada dia dan kita beroleh keselamatan itu. Jadi orang Yahudi membuang dia, tapi kita diterimanya menjadi umat pilihan Allah. Sebab kita percaya cuma ada satu nama yang memberikan keselamatan. Tidak ada agama pun di dunia ini yang menjamin akan selamat. Tidak. Cuma ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ini firman Allah kasih tahu. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya manusia beroleh selamat. Tidak ada. Cuma ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat kebenaran firman Allah ini, ya supaya kita paham. Sebab apa, saudara?
akhir-akhir ini saya menyaksikan dan melihat bahwa ajaran-ajaran yang menentang Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai gembala yang baik, itu saudara-saudara dikatakan bukan Allah. Yesus bukan Allah. Dia adalah ciptaan. Dan juga dikatakan dia bukan juru selamat. Tahun lalu heboh di Indonesia. Banyak sekali orang menentang kepada seorang pendeta sebetulnya terkenal, yang dengan semangat berapi-api dia mengatakan, Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik. Dan berjalannya waktu, saya cuma dengar berita, dia dikatupkan mulutnya, tidak bisa ngomong sampai sekarang. Telah dirawat begitu lama di luar negeri, sampai sekarang tidak bisa ngomong. Banyak orang berkomentar, inilah orang yang mengecilkan Yesus Kristus sebagai Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang muncul lagi anak buahnya, lebih heboh lagi dari gurunya ini. Dengan semangat berapi-api, dia memakai gambar, memakai tulisan. Dia mengatakan Yesus bukan Allah. Dia malah dikatakan lebih garang daripada gurunya yang sudah dikatupkan mulutnya. Belum lagi saksi Yehova. Belum lagi agama kita di seberang yang selalu melecehkan nama Yesus. Nama Yesus sekarang ini seolah-olah seperti tidak dihargai, tidak dihormati. Adam barangkali cuma sekolah Alkitab 3 bulan langsung jadi pengkhotbah. Dia tidak begitu banyak belajar akan firman Allah, ngomong. Waduh, ini yang muncul sekarang ini, saudara-saudara. Mengecilkan kuasa Yesus. Menganggap Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Juru Selamat. Dan itu menghebohkan. Dan heran saya juga ikut komentar. Banyak yang membela. Berarti banyak yang percaya akan omongan ini orang ini. Dan itu bagi kami, jangan sampai itu terjadi. Sebab sekarang ada kebebasan untuk bisa orang memutar YouTube, langsung mendengar ini ajaran ini, ajaran ini, ajaran ini. Kalau ajaran itu muncul di HP saudara, lalu saudara ini lihat dia memakai ayat-ayat juga, jangan digubris. Itu penyesatan. Itu penyesatan. Nah saudara-saudara, dan memang Tuhan Yesus sudah memberitahu, sebelum kedatangannya kedua kali, ajaran-ajaran palsu akan muncul. Rasul-rasul pun juga sudah memberitahu. Jadi memang sekarang kita ada di akhir zaman ini. Nah lalu apa yang akan kita lihat saudara-saudara? Yaitu kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, di situ disebutkan mengenai siapakah Yesus itu dan bagaimanakah kita dibangun di dalam Dia. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 19 mulai berkata begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Apa artinya? Saya dan saudara yang sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita itu menjadi sewarga dengan sesama orang percaya, dengan sesama anak-anak Tuhan. Kita jadi sewarga di dalam ayat ini, dan disebutkan dalam ayat ini
dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita termasuk dalam anggota keluarga Allah. Bukan anggota keluarga agama ini, anggota keluarga agama itu, golongan ini, golongan itu. Tapi saya dan saudara sudah menjadi sewarga dengan umat-umat pilihan Tuhan. Lalu yang kedua, kita disebut sebagai keluarga dari Tuhan. Sebab apa? Kita menerima Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-20 ini, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus Kristus sebagai batu penjuru atau batu utama. Kenapa kita orang Kristen kalau membangun bangunan atau rumah atau gedung atau apapun selalu dimulai sebelum tukang-tukang membangun, lalu akan mengundang hamba Tuhan, lalu diadakan doa untuk batu pertama. Itu di mana-mana seperti itu. Ya, di mana-mana. Lalu untuk apa? Hamba Tuhan menaruh batu pertama untuk bangunan itu. Baru yang menyusul tuan rumah, lalu akan disusul dengan tukang-tukang dan seterusnya. Karena itu mengacu kepada firman Allah. Ya, Yesus adalah batu utama dalam bangunan itu. Saya dan saudara telah menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, batu utama yang kita percayai untuk suatu bangunan rohani. Tidak ada seorang Kristen pun yang akan membangun rumah rohaninya, lalu tidak akan mendasari bangunan rumah rohaninya dengan batu penjuru, itulah Kristus Yesus. Tidak bisa. Saya ulangi, tidak ada seorang pun, termasuk kita orang Kristen sekalipun, untuk membangun rumah rohani kita, kalau kita tidak melibatkan batu penjuru, itulah Yesus Kristus, maka besar sekali kemungkinan bangunan rumah rohani kita itu tidak akan berhasil. Batu penjuru itulah Kristus yang menjadi pokok utama di mana kita membangun rumah rohani kita. Disebutkan di dalam ayat ini, dasar para rasul dan nabi, Kristus sebagai batu penjuru. Yesus yang menjadi batu penjuru untuk bangunan rumah rohani kita. Dan rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan pelayanan bangunan rohani itu. Dari rasul-rasul turun kepada hamba-hamba Tuhan dan sampai kepada kami sebagai hamba Tuhan. Yang ditugaskan oleh Allah untuk apa? Membangun rumah-rumah rohani kita. Supaya apa? Rumah rohani kita itu akan diletakkan pada dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu di dalam siapa? Yesus Kristus itu. Banyak orang berpikir, saya bangun rumah rohani saya, ya ataskan dengan atas namakan agama. Ada yang seperti itu. Saya membangun rumah rohani dengan atas nama golongan, atas nama pendeta atau apapun itu. Tidak akan bisa. Membangun gedung orang dunia bisa saja meletakkan dasar apapun itu, silakan. Tapi kalau untuk membangun bangunan rohani, tidak ada lain selain meletakkan dasar utama, itulah Tuhan
Yesus Kristus. Kalau kita meletakkan dasar utama, yaitu di dalam Yesus Kristus yang disebut sebagai Allah yang benar, Allah yang kudus, Dia akan membantu kita, menolong kita, memakai hamba-hamba Tuhan untuk membangun rumah rohani kita, supaya rumah rohani kita akan bertumbuh. Bangunan itu akan bertumbuh, sehingga bangunan itu akan kelihatan baik, seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-21. Di dalam ayat 21 dikatakan begini, di dalam Dia, dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan. Bangunan rohani kita hanya bisa tumbuh di dalam siapa? Dalam siapa? Bukan di dalam nama pendeta, bukan di dalam nama gereja ini, bukan dalam nama golongan ini, gereja, bukan. Bangunan rumah rohani kita disebutkan dalam ayat ini akan tumbuh seluruh bangunan, yaitu dikatakan dalam Dia, dalam Yesus, tidak ada yang lain. Ada orang membangun rumah rohani dengan apa? Dasarnya dia sangat respect sama pendeta atau hamba Tuhan. Boleh sih, boleh. Tapi seringkali ini sudah keliru. Jadi dia itu menjadikan pendetanya itu seperti Tuhan yang kedua. Dia akan puji-puji, dia akan bangga-banggakan, dia akan sanjung-sanjung. Orang yang mengeritik, dia marah luar biasa. Itu namanya membangun rumah rohani di atas hamba Tuhan, di atas pendeta. Itu sia-sia. Nanti dia akan kecewa pada ujung-ujungnya. Alkitab memberitahu, di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan. Jadi dengan kata lain, kalau bukan Yesus, ini bangunan rohani kita mandek. Tidak bisa tumbuh. Kalau ada orang, saya bisa paksakan untuk tumbuh dengan kekuatan saya, dengan andalan saya. Bisa mungkin dengan kekuatannya, tapi tidak akan menghasilkan sesuatu pun. Lalu berikutnya dikatakan di sini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, katanya. Rapi tersusun. Waktu bangunan Bait Allah pertama kali dibuat oleh Raja Salomo, mereka memahat batu gunung jauh dari kota Yerusalem. Saudara mungkin bisa baca di rumah itu dalam 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Di gunung itu para tukang akan mengambil batu. Lalu mereka itu akan memakai pahat, apapun alat itu. Mereka sudah membawa ukuran, lebarnya segini, tebalnya segini, panjangnya segini. Dari situ mereka memahat ini batu-batu ini, sampai batu-batu ini sama ukurannya. Lebarnya sama, tebalnya sama, panjangnya sama. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Lalu setelah sudah selesai, mereka bawa ke Yerusalem, dan tukang-tukang pembangunan di Bait Allah Yerusalem, mereka akan menyusunnya itu. Kalau para tukang yang menyusun batu-batu itu masih lihat ada yang kurang pas, ada yang kepanjangan, ada yang kurang begitu lebar, apa yang mereka kerjakan? Mereka pakai pahat untuk kembali meluruskan itu semua. Wah, ini kepanjangan. Mereka pakai pahat untuk menyamaratakan. Sehingga bangunan rumah Allah itu seperti dikatakan di sini rapi tersusun. Alkitab juga memberitahu
Kita ini adalah bagaikan batu-batu yang hidup. Karena kita orang yang percaya. Kita sebagai batu-batu yang hidup. Yang akan dijadikan sebagai rumah Allah. Kita juga harus dipahat. Untuk disusun rapi. Ini firman Allah. Dipahat supaya sama persis. Lebar, panjang, tebalnya sama persis. Menurut ukuran yang ditentukan pada waktu itu bangunan bait Allah. Sebab bangunan itu tidak gampang. Begitu juga bangunan rohani saya dan saudara. Kita adalah batu-batu yang hidup. Mungkin ada kepanjangan. Ada sifat dan karakter kita yang mungkin kelewatan. Mungkin agak tebal setitik. Mungkin anak bandel, anak males. Ada hal-hal yang kurang baik sehingga kurang pas. Maka tukang akan memahat itu. Sehingga sama persis. Kalau batu itu manusia, dibabat, di gunung dia udah dibabat, sampai lagi sudah di daerah bangunan, lalu si tukang-tukang lihat, wah ini kurang pas, ini kepanjangan setitik, ini kelebaran setitik. Waduh, gimana ini? Ya dipahat. Kalau batu-batu itu orang, dia ngeluh, nangis mungkin, aduh aku dipahat lagi, Begitu juga saya dan saudara. Sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani saya. Ada mungkin yang hatinya masih bengkok. Ada mungkin yang hatinya penuh dengan iri, kebencian, akar pahit dan sebagainya. Ada mungkin dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita. Kita harus rela dipahat. Sebab banyak yang tidak rela dipahat. Ada yang berkata, jangan masuk gereja di kandang haur. Pendeta khotbah keras. Oh, tidak masalah bagi saya. Carilah pendeta yang khotbahnya mendayu-dayu. Silakan. Itu bukan mau cari keselamatan. Itu tandanya mereka tidak mau dipahat. Ini bukan bangunan rumah biasa. Ini bangunan rumah Allah. Allah inginkan kita menjadi rumah-rumah Allah yang indah di pemandangan dari Tuhan. Makanya kita rela. Untuk apa? Kalau ada sesuatu yang masih mengganjal, ada sesuatu ikatan dosa yang masih ada, tidak ada jalan lain. Kita rela dipahat. Saya saat ini sedang memahat. Amin. Saudara senang dipahat? Amin. Oh puji Tuhan. Rapi, tersusun. Sehingga kalau tukang sudah lihat ukurannya pas, lebarnya, panjangnya, sudah pas tebalnya, lalu mereka akan susun dalam bangunan bait Allah itu. Begitu juga dengan saya. Allah ingin kita menjadi batu-batu yang hidup, yang rela dipahat. Untuk apa? Disejajarkan dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita disejajarkan dengan keinginan dari Allah, bukan keinginan manusia kita. Tuhan sangat baik. Sebab apa? Allah ingin rumah rohani kita itu indah di hadapan Tuhan. Tapi kita harus rela dipahat. Gereja itu juga suka diibaratkan seperti bengkel. Tempat untuk orang kalau mobil rusak, motor rusak, lalu diperbaiki. Tugas daripada
si yang mempunyai bengkel, dia cari di mana yang rusak, ini komponennya yang harus diganti, ini yang tidak jalan diganti. Ibarat kita datang di sini juga, ya kita ini datang di sinilah bengkel rohani kita. Pada waktu si tukang reparasi, tukang ahli di situ, ini Pak harus diganti, ya mau tidak mau diganti supaya motor itu jalan. Wah ini kotor banget, pantesan begini-begini, harus dibersihkan. Begitu saudara. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Baik sekali. Dia punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Lalu dikatakan begini, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Menjadi bait Allah yang kudus. Bukan di dalam gereja, bukan di dalam agama, tapi menjadi kudus di dalam Tuhan. Ini tujuan Allah membangun kita. Kita dibangun dengan dasar batu penjuru, itulah Yesus Kristus. Lalu dalam Alkitab kita disebut bahwa Kristus sebagai batu penjuru, dan di dalamnya kita tumbuh bersama-sama. Kita dipahat, dijadikan kita batu yang pas. Lalu kita akan disusun rapi. Batu-batu ini yang disusun rapi, ada batu yang bagian di bawah. Ada batu-batu naik lagi, terus lalu naik lagi. Batu yang disusun itu tidak akan berkata begini, lah kita kuning kene, kita pengen indur, kita pengen begini, kita pengen di atas, supaya kelihatan orang. Saya nggak mau di bawah nanti tidak kelihatan orang. Tidak bisa. Batu tidak punya dasar untuk bisa mengelak. Pokoknya dia sudah dirapikan, dia akan disusun. Nurut, batu-batu ini diam. Kita harap taruh ning pojok, los. Harap taruh ning tengah, los. Harap taruh ning jero di bawah, los. Di atas, silakan. Batu-batu hidup saya dan saudara. Rela dibentuk. Rela untuk disusun rapi. Amberan kalau rapi itu enak di pemandangan mata. Terlebih daripada Tuhan. Sebab kalau tidak rapi, wah celaka. Ya, yang satu pengen mengkenen. Yang satu pengennya begitu. Dulu sekali, kalau Natal, banyak yang usul. Bikin seragam, pakai seragam, bikin seragam. Lalu ada seragam. Setelah seragam muncul, si ini gak mau pakai. Si ini gak mau, kemurahan. Arane seragam, tidak pandang murah, tidak pandang mahal. Namanya seragam. Anak baik. Apli sakaine. Apli cocok kita. Bikin puyeng. Sudah beli. Sehingga waktu Natal nggak dipakai. Pakai baju lain. Lalu saya putuskan sama istri. Wes, mulai sekarang tahun depan langkah sing apa? Seragam-seragaman. Kelambi putih baik. Wes, seragam asli. Seringkali begitu saudara. Cuma karena seragam nggak masuk gereja. Anak sing tidak rajin ke gereja. Pas Natal tidak kebagian seragam. Pengen Natal hadir, Arab dua seragam. Ya mau beli sokat ke gereja. Oh ngambek, minta ampun. Angel, rapi tersusun. Kita diminta oleh Tuhan supaya kita rapi tersusun, agar supaya rumah rohani kita
akan indah, ajak karepe dewek. Jangan. Nanti kalau karepe dewek, dulu bangunan ini ada 3 macam bata. Ya. Bata pertama karansinom, yang panjang begini. Bata kedua horgelis. Bata ketiga kroya. Kroya agak kecil. Udah kepasang. Lalu tukang yang neplok bilang sama saya, aduh om angel banget. Batai beri padah. Jadi mereka harus bawa palu untuk meratakan itu. Jadi kerjaannya tambah banyak lagi. Karena tidak rata. Nah kalau kita jadi anak Tuhan, yang lain saya pengen nonjol, pengen bata karansinom. Ada sepiring bata horgelis. Pengen bata kroya. Lah, priben. Jadi tukangnya sing angel. Harusnya dia ngelepak ini cuma mungkin 1 minggu. Jadi berlebih 2-3 minggu. Sehingga bisa rata begini. Dulu waduh saya juga kaget. Ya ampun. Kayak gini. Nah, rapi tersusun. Lalu dikatakan untuk apa disebutkan di sini ya menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Lalu di dalam Dia juga kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kalau rumah rohani kita bagus, indah, rapi, tersusun, apa firman Allah katakan? Menjadi tempat kediaman menjadi tempat kediaman siapa? Allah di dalam roh. Maka beli rata, panjang sebelah sini, tidak rapi tersusun. Masa mau jadi tempat kediaman Allah? Enggak mungkin. Bangunannya amburadul. Tidak mungkin menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sedangkan kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk membantu menolong kita. Jadi kita lihat kalau kita menaruh dasar yang kokoh, batu penjuru itulah Tuhan Yesus. Dia akan menuntun kita, mengarahkan kita sehingga kita menjadi bangunan yang indah, rapi, tersusun, menjadi tempat kediaman daripada Tuhan. Wow, indah sekali kalau hidup kita ini menjadi tempat kediaman Tuhan, sebab kita ini adalah rumah Allah yang sudah dibentuk, yang sudah diproses sehingga kita indah di dalam Tuhan. Lalu kita akan lihat lagi saudara, ada lagi dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga, kitab Titus pasalnya yang ketiga, firman Allah mengatakan begini, ayatnya yang ke Titus 3 ayatnya yang ke mulai ayatnya yang ke-5. Ya. Titus 3 ayat 5 mulai. Atau tidak apa ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Siapa juru selamat kita? Yesus. Tapi sekarang bilang Yesus bukan juru selamat, waduh itu luar biasa. Ayat 5. Pada waktu itu Dia atau Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ada agama berkata begini, kita masuk surga diselamatkan katanya oleh amal dan perbuatan. Kalau keselamatan itu didapat melalui amal dan perbuatan,
banyak orang ateis, banyak orang tidak percaya Tuhan, lebih banyak berbuat amal. Lebih banyak. Lebih besar kalau mereka itu berbuat amal. Tapi keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik, berbuat amal. Tapi dikatakan begini, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya atau belas kasihan Tuhan, oleh apa? Permandian, kelahiran kembali. Kita dibaptis, masuk dalam air, kita keluar dari dalam air baptisan, kita mendapat yang disebut kelahiran baru, lahir baru. Lalu disebutkan di sini, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bertobat, dibaptis, lahir baru, lalu kita dikaruniai Roh Kudus. Lalu ayatnya yang ke-6, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Sudah dilimpahkan kepada Yesus Kristus, juru selamat kita. Makanya orang yang bilang Yesus bukan juru selamat, wah itu sesat luar biasa. Lalu ayatnya yang ke-7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan baru dikatakannya. Dan itu dikerjakan semua melalui kuasa Roh Kudus. Dan Dia beri keselamatan dengan limpah, dengan kepastian yang kokoh. Sehingga dikatakan dalam ayat ini bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia sehingga berhak menerima hidup yang kekal. Ada kan yang mengajarkan begini, apa kalian pengen masuk surga? Ya, mudah-mudahan. Kata mudah-mudahan itu tidak pasti. Pengen masuk surga? Ya insya Allah. Insya Allah bisa tidak, bisa tidak. Tapi iman Kristen tidak. Iman Kristen, jikalau kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadikan Dia sebagai batu penjuru. Lalu kita mau dibangun, kita mau dibentuk, kita mau dipahat, kita mau disusun rapi, kita mau jadi rumah Allah yang hidup, yang indah di dalam Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita lihat dalam ayat ini, kita berhak menerima hidup yang kekal. Bukan tanda tanya, barangkali. Kita berhak, kata berhak itu yaitu tidak ada yang bisa untuk melepaskan bahwa kita akan mendapatkannya itu. Berhak. Kenapa? Karena kita sudah menjadi umat Allah. Kita sudah diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada lagi pemikiran barangkali masuk surga atau tidak. Barangkali selamat atau tidak. Kita berhak dikatakan dalam ayat ini. Untuk apa? Hidup yang kekal. Berhak. Di dalam 2 Petrus 1 pun. Di situ juga dikatakan. Kalau kita melakukan semua apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Maka kita diberikan hak untuk menerima kerajaan Yesus Kristus. Hebat sekali. Pasti. Tidak ada keraguan, tidak ada. Dan supaya kita betul-betul pasti tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka kita akan terus membangun rumah rohani kita. Bukan sesuai aturan gereja, aturan agama, aturan manusia, tetapi aturan dari firman Tuhan itu. Sebab apa? Sebab bangunan rumah rohani kita, Alkitab memberitahu,
supaya kita ini bisa memahami. Nanti akan diuji. Rumah rohani kita itu betul enggak? Benar-benar tidak. Sebab di dalam ayat 11 dikatakan, ayat 12 dalam 1 Korintus 3 berkata begini, entah orang membangun di atas dasar ini. Pertama emas, kedua perak, ketiga batu permata. Lalu seterusnya kayu, rumput kering atau jerami. Ada ayat firman Allah yang kaitannya yang di atas pembangunan rumah rohani. Ada orang membangun dasar emas, perak, dan permata, batu permata. Golongan pertama. Ada golongan kedua, membangun di atas dasar kayu, rumput kering, dan jerami. Lalu nanti akan diuji dengan apa? Akan diuji dengan api, ayat 13. Bangunan-bangunan tersebut. Apakah bangunan itu tahan api atau tidak? Ya, kita tahu emas tahan api, perak tahan api, apalagi batu permata tahan sama api. Membangun rumah rohani, kita juga akan diproses. Saya ingat ada satu ayat di dalam kitab Sakaria. Sakaria pasalnya, saya dapatkan ayat itu Sakaria. Ya, Sakaria pasal 13 saya temui ayat itu. Sakaria 13 ayat 19 ayat 9. Sakaria 13 ayat 9 berkata begini. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kita lihat, Allah izinkan kita akan diproses, dibentuk, supaya akan dilihat motivasi kita apa dalam mengikut Tuhan. Bangunan boleh saja jadi, tapi akan lewati ujian api. Sakaria pasal 12 ini akan dimurnikan seperti orang memurnikan perak, dibakar. Seperti orang menguji emas, dibakar dengan api. Kalau makin dibakar, makin kelihatan aslinya. Dibentuk, sakit dibentuk. Seperti batu dipapras, sakit. Tapi jikalau kita tahu ini seizin Tuhan, kita dibentuk, kita diproses, kita berkata puji Tuhan, saya dibentuk Tuhan karena Tuhan mengasihi saya, supaya saya akan menjadi rumah rohani yang indah di dalam Tuhan. Biarpun saya akan diuji dengan api seperti perak, akan diuji seperti api, seperti emas, saya akan tetap dekat dengan Tuhan. Saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya tidak akan tersinggung. Silakan, saya akan diuji seperti itu. Oh, Tuhan senang. Sehingga dikatakan dalam ayat itu, apa setelah diuji, dibakar dengan api, mereka akan memanggil namaku. Sebab tidak ada nama lain yang mampu menolong mereka. Tidak ada nama lain yang mampu untuk bisa menguatkan mereka, untuk memberikan kemampuan menghadapi ujian-ujian seperti itu. Lalu, dan aku akan menjawab mereka. Artinya apa? Kalau kita pun didatangi ujian seperti emas, dibakar seperti perak, kita jangan lari kepada manusia. Jangan kita marah dan jangan kita kecewa dan jangan tersinggung. Justru kita akan makin dekat Tuhan. Engkaulah Allahku, tidak ada yang lain. Engkaulah penolongku Tuhan. Mampukan aku
Ada orang setelah mengalami ujian, maka dia lari ke manusia. Akhirnya kecewa. Lari sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Lalu disebutkan dalam ayat ini, dikatakan mereka memanggil namaku. Mereka berseru, meminta pertolongan, meminta kekuatan. Lalu dikatakan mereka memanggil namaku, aku menjawab mereka. Tuhan tidak menutup telinga. Lalu berikutnya, aku berkata, setelah mereka melewati ujian itu, mereka adalah umatku. Amin. Tuhan yang katakan, engkau sudah melewati api ujian, melewati begitu berat tantanganmu, seperti perak dibakar dengan api, seperti emas yang diuji dengan api. Tapi ternyata engkau tidak lari kepada manusia, engkau hanya lari kepada Allah. Aku menjawab kamu, memberikan kekuatan kepada kamu. Nah, sekarang aku berkata kepada kamu, kamu adalah umatku. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Sekarang kamu umatku, umat pilihanku. Kamu adalah anak-anakku yang aku kasihi. Lalu berikutnya apa yang dikatakan? Dan mereka akan menjawab, kita akan menjawab, oh Tuhan, benar engkau adalah Allahku. Wow, luar biasa sekali saudara. Akan diuji dengan api. Golongan pertama emas, perak, dan permata. Diuji dengan api. Diuji. Dan mereka tahan. Itu gambaran yang sangat mudah dipahami. Bangunan rohani kita. Diuji. Seperti emas diuji. Seperti perak diuji. Tapi kita tahan. Lalu yang kedua, yang dibangun di atas kayu, rumput kering dan jerami. Memang cara membangun mudah karena kayu, apalagi rumput kering, apalagi jerami. Banyak kita lihat di tempat-tempat lain, orang Papua kebanyakan, di NTT, orang membangun tempat mereka dari rumput kering, dari jerami. Ada juga membangun dari rumah. Ya kelihatan memang bagus. Tapi kualitasnya dibandingkan dengan emas, perak, dan batu permata itu jauh. Sebab api yang akan menguji. Oh, saya membangun di atas kayu. Kelihatan indah. Ada begitu banyak sekali variasi, ukiran dan sebagainya. Kelihatan enak untuk dipandang. Dia hanya ingin supaya dilihat orang. Dia hanya ingin supaya akan dilihat dan dipuji oleh orang. Dia yang lain membangun rumah sembarangan asal jadi saja. Tidak mau capek-capek. Ini adalah gambaran orang Kristen. Motivasi mereka mengiring Tuhan. Seperti kayu yang mudah dibakar dengan api. Motivasi mereka mengiring Tuhan. Seperti membangun rumah rumput. Seperti membangun di atas jerami. Pada waktu ada api ujian datang, terbakar semuanya itu. Tidak akan bertahan. Ini dua golongan ini selalu ada dalam kehidupan orang-orang Kristen. Yang perak, emas, dan batu permata dibakar makin indah, makin indah. Kayu, rumput kering, dan jerami akan termakan oleh api. Ini tiga golongan kedua ini, yang tiga ini. Kayu kering, rumput, jerami. Gambaran orang Kristen. Yang tidak mau memikul salib mengikut Tuhan. Kayu, rumput kering, jerami. Gambaran dari orang Kristen yang tidak mau menyangkal diri mengikut Tuhan. Kayu, rumput kering, jerami, gambaran orang Kristen yang tidak mau menderita karena Kristus. Mereka cari yang gampang saja. Yang penting saya orang Kristen. Mereka tidak suka yang berat-berat.
Mereka tidak suka memikul salib, mengikut Yesus, menyangkal diri mengikut Yesus. Mereka tidak mau jalan yang sempit, mereka mau jalan yang lebar. Kelihatan Kristen, kelihatan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kualitas rumah rohani mereka berantakan, hancur. Banyak orang Kristen sekarang yang model seperti ini. Banyak sekarang. Kemarin saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia katakan begini. Sekarang di gereja-gereja banyak sekali orang Kristen tidak mau mendengar firman Allah yang keras-keras. Saya kaget. Mereka akan mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang nyaman untuk di telinga, yang membuat mereka senang hanya untuk sementara. Tapi orang yang mereka mau dengar ini pendeta yang khotbahnya keras-keras, menuding dosa supaya bertobat, supaya jangan berzina, jangan selingkuh, jangan ini, jangan itu. Mereka ogah untuk mendengar. Saya dalam hati betul sama. Saya sepaham sekali dengan itu. Sekarang banyak sekali orang Kristen model seperti ini. Kita harus waspada, saudara-saudara. Saya bersyukur sidang jemaat terus mendoakan kami. Saya pikir hidup saya juga tidak sudah 70-an. Berapa lama lagi hidup ini. Tapi saya boleh dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Supaya kita dibangun dalam rumah rohani yang teguh, yang kuat, berdasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun saudara kita diuji seperti emas, perak, dan batu permata, kita berkata puji Tuhan, biarlah hamba Tuhan kami, supaya berikan dia hikmat, kebenaran firman Allah, rahasia-rahasia firman Allah diberikan untuk kami dengar ya Tuhan. Sekeras apapun khotbah yang kami akan dengar, kami akan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini sama dengan kami membangun rumah rohani supaya indah di dalam Tuhan. Dan sebagian orang hanya memilih yang kayu, rumput kering jerami, yang gampang-gampang, enak di hidup ini. Tidak mau memikul salib, tidak mau menyangkal diri, hanya ikuti segala keinginan dan kemauan daging, keinginan mata mereka. Kasihan banget. Dikatakan akan diuji dengan api. Dan yang termakan oleh api, mereka itu akan binasa. Biar kita mau menjadi rumah-rumah rohani seperti emas, perak, dan permata. Haleluya. Kita harus memiliki kemauan, keinginan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mau jadi seperti emas, perak, dan permata. Oh, bangunan-bangunan ini tahan kepada api. Biar kami boleh bangun rumah rohani kami, bertumbuh tersusun dengan rapi, dan kami menjadi tempat kediaman daripada Roh Kudus. Kami memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Di dunia kami dipelihara, di dunia kami dilindungi, di dunia ini kita diberkati oleh Tuhan. Apalagi selesai kita di dunia, kita akan mendapat tempat yang baru, penuh kemuliaan, sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam doa, kita lanjut nanti. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Oh, ku tak dapat jalan sendiri, amin, tanpa Rohmu. Haleluya, amin. Oh, bawalah diriku kepada
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus Tuhan. Oh, kudus Tuhan, oh kudus namamu, haleluya, amin. Oh, kau beri syukur dalamnya, oh simponi indah, haleluya. Oh, ajaib aja, oh haleluya. Oh, ajaib namamu, amin, amin, amin. Oh, nama yang benar, oh Yesus namanya. Oh, kudus Tuhan, amin. Bapak amin berdoa, namamu, haleluya. Oh, kau beri syukur alamnya, oh simponi indah. Oh, ajaib, oh haleluya. Ori, ajaib namamu, nama yang beri menang, amin. Oh, nama yang beri menang, oh Yesus ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, amin. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, glory. Oh, ajaib namamu, oh nama yang beri menang, oh Yesus oh nama yang beri menang, amin, haleluya. Oh nama yang beri menang, Yesus namanya. Ori, ori, haleluya. Oh, amin, amin. Yesus, oh, ori, haleluya. Ori, haleluya. Oh, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amin. Amin, amin, amin. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Amin, Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, Yesus, Oh, Yesus, Yesus. haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, Yesus, Oh, Yesus. haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus, Haleluya, Yesus. haleluya. Yesus, 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 haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih atas firman-Mu ini, Tuhan. Udah menguatkan kami, mengingatkan kami, Yesus.
Ampunilah kami Tuhan. Ampuni hamba-Mu yang tidak melakukan kehendak-kehendak-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lewat firman-Mu hari ini Tuhan, udah mengingatkan kami, menguatkan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, Glory, haleluya. habaya masak. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Puji Yesus. namamu Tuhan. Haleluya, Yesus. haleluya. Engkau urapi kami Tuhan. Haleluya, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biar Roh Kudus mau selalu memimpin kami, menuntun kami, supaya kami memimpin dasar yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Dasar dari emas, bukan permata Tuhan, dan perak di dalam kehidupan kami. Supaya kemahiran iman kami makin hari makin kokoh di hadapan-Mu. Amin. Haleluya. Supaya tidak tergoyahkan oleh apapun Amin. Tuhan. Haleluya. Masalah apapun boleh terjadi, supaya iman kami, dasar kami makin hari makin kuat di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Supaya makan pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Roh Kudus urapi kami Tuhan, urapi Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Supaya dengan hadirat-Mu ini Tuhan akan memimpin, menuntun kehidupan kami makin hari makin menyenangkan Engkau. Supaya hidup kami makin berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi rema-rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau berkati Bapak Gembala kami. Pakai Bapak Gembala kami lebih heran lagi Tuhan. Supaya singkapkan firman-firman Tuhan yang lebih banyak untuk mengingatkan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih semua Tuhan. Sementara kami akan memberi Kau persembahan, Kau balas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa syukur. Haleluya, haleluya, amin.